Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita persembahkan puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sampai saat ini Allah masih memberikan hidayah, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bersama masih ada di dalam lindungannya insyaallah, masih menjalankan aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya itu adalah menjadi ladang amal ibadah yang insya Allah akan kita raih kelak nanti pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Adapun bahasan kita pada saat ini adalah tentang takwa. Kalau kita lihat dari setiap amal ibadah, maka natijahnya adalah bertakwa. Samrohnya adalah bertakwa, buahnya adalah takwa. Salah satu ayat saja misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian adalah berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, tujuannya agar bertakwa. Apa sih sebenarnya takwa itu? Takwa dengan bahasa sederhananya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kita selalu mengikuti segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyatakan salah satunya adalah yang mengarang kitab Kifayatul Aqtiyah, Sarah Hidayatul Adqiyah. Takwa adalah tidak hanya sekedar imtisaru awamirillah wa jinabu nawahihi, akan tetapi dohiron wa batinan istis'aru li ta'zimillah wal haibati wal khasyah wal rahbah. Mengikuti segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dohir batin, dan mencari tahu tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal haibah, kehebatan Allah. Wal khasyah, begitu juga khasyah, takut kepada Allah. Ini adalah salah satu daripada penjelasan para ulama. Tidak hanya sekedar kita melakukan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, tapi dohir batin kita adalah merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kehebatan Allah
Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan takwa itu adalah at-taqwa ayatakil abdu ma siwallahu ta'ala, memelihara seorang hamba segala tindak tanduknya, segala pekerjaannya, memelihara takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Qala ba'dhum, sebagian ulama, man arada an tasyalahu taqwa falyatrukidz dzunub. Barang siapa yang menghendaki takwanya adalah benar-benar takwa, maka jauhilah segala perbuatan dosa, baik ya dosa besar, dosa kecil, dosa yang tidak disengaja, ataupun dosa yang semata-mata disengaja. Itu takwa. Kemudian Allah sampaikan di dalam suci Al-Quran, walal akhiratu khairul ladzina yattaquna afala taqilun. Akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dunia ini adalah hanya permainan. Dunia ini adalah hanya senda gurau. Bagi orang yang takwa, dunia itu adalah hanya dijadikan sebuah fasilitas. Wa qala Abdullah at-taqwa mujanabatu ma yub'iduka anillah. Abu Abdullah berkata takwa itu adalah mujanabatu, menjauhkan, yub'iduka anillahi ta'ala, menjauhkan segala sesuatu pekerjaan yang menyebabkan jauh kepada Allah. Artinya takwa itu menjauhkan sesuatu hal pekerjaan kita yang ketika kita kerjakan itu kita akan jauh kepada Allah. Berarti jangan sempat melakukan larangan Allah. Itu takwa. Wa qala Sahal bin Abdillah seorang ulama menegaskan, la mu'ina illallah wa la dalila illa rasul wala zada illa taqwa. Tidak ada pertolongan yang hakiki kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil, tidak ada petunjuk kecuali petunjuknya Rasulullah SAW. Dan tidak ada bekal yang paling hebat kecuali takwa kepada Allah Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan takwal ilahu madaru kulli sa'adatin wattiba'ul hawa ra'su syarri khaba'il. Itu tertera di dalam syair kitab Kifayatul Atqiyah. Takwal ilah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, madaru kulli sa'adatin, adalah tempat pencapaian segala kebahagiaan. Wattiba'ul hawa, sedangkan mengikuti hawa nafsu ra'su syarri khaba'ila, adalah kepala dari segala kejahatan. Makanya orang-orang yang bijak mengatakan takwa itu adalah tidak ada bedanya bagaikan sebuah batang pohon yang rimbun, lalu buahnya luar biasa banyaknya, buahnya manis, harum. Sekalipun dilempari banyak orang, dia akan menjatuhkan buah dan siap untuk disantap oleh orang yang melemparinya. Artinya takwa ini adalah tidak hanya sekadar menyelamatkan dirinya, akan tetapi banyak menyelamatkan orang lain. Ibaratkan sebuah taman, tidak hanya sekadar indah dipandang. Ketika seseorang masuk ke dalam taman itu, makanya orang yang masuk ke sana akan terbawa indah dengan taman itu. Begitulah perumpamaan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa berbagai fasilitas apabila memang dia sudah sampai haqqa tuqatih, benar-benar takwanya. Salah satunya Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sama kalian semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu beserta orang-orang yang bertakwa.
Dan orang yang bertakwa tidak ada bahasa hidupnya keluh kesah. Menjadi orang miskin, miskin bukan menjadikan sebuah rengekan baginya disebabkan miskin, tapi miskin menjadikan sebuah fasilitas manakala kita sabar. Banyak hadis Rasul yang menyampaikan dahuluan lagi orang miskin yang masuk surga dibandingkan orang-orang yang kaya yang penuh dengan hisaban. Andai kata dia menjadi orang yang kaya, dia bertakwa, tidak menjadikan sebuah penghalang untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah, bahkan menjadikan sebuah jembatan. Dia sumbangkan hartanya, dia berikan pertolongannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Itulah sifat orang yang bertakwa. Andai kata dia pejabat, pejabatnya yang bertakwa, jabatan tidak menjadikan sebuah penghalang untuk menjadikan dirinya sombong, karena segala sesuatu adalah hanya cuma titipan, dan kelak nanti akan ada yang menggantikannya. Dia sadar bahwa ketika adil di dalam sebuah kepemimpinannya, hadis Rasul menyebutkan adil 1 saat saja, 1 jam saja, maka lebih daripada sholat sunat 70 rakaat keadilan yang benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah banyak berikan fasilitas bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya Allah akan memberikan ilmu laduni namanya. Apa ilmu itu laduni? Ilmu laduni itu adalah sama dengan ilmu wahbi. Kalau kepada Rasul itu namanya ilmu wahyu, ilmu wahbi. Kalau kepada para wali itu namanya karomah. Kalau kepada calon nabi itu namanya irhas. Allah berikan kelebihan. Begitu juga bagi orang yang bertakwa. Allah janjikan, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari langsung. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, apabila kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui dan mengikhlaskannya, lihat hadisnya. Man amila bima 'allamallah wa rasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, tahu dia sholat tahajud, dia lakukan. Tahu dia sholat duha, dia lakukan. Maka janji Allah, Allah akan mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui. Ini ayatnya. Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan. Langsung Allah yang mengajarkan ilmunya. Sama dengan yang diajarkan kepada para nabi. Allah yang mengajarkannya langsung. Disampaikan oleh malaikat Jibril. Disebutkan dengan wahyu. Begitu juga fasilitas yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Allah akan selamatkan dari pedihnya, panasnya api neraka. Lihat firman Allah, sumanunanzil ladzina taqau. Kemudian Allah akan menyelamatkan dari siksanya neraka bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga Allah janjikan bagi orang yang bertakwa di dunianya saja. Lihat ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, man itu siyagul umum. Kalau menurut Ibnu Aqil, wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadha du inda tayyin suhir. Allah salah satu kalimat yang menunjukkan kepada makna umum, baik laki-laki, perempuan atau siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan segala persoalannya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang paling indah bagi orang yang bertakwa, janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala persoalannya mudah. Membangun rumah mudah, menjadi PNS dia mudah, menjalankan dakwahnya dia mudah, menjalankan ekonomi usahanya, mengatur anaknya, mengatur rumah tangganya mudah. Lalu bagaimana yang terjadi kepada kita? Sampai saat ini serba sulit.
sulit ekonomi, sulit mengurus anak, sulit untuk mengembangkan bisnis misalnya. Tanya dulu, sudah belum takwanya? Karena Allah menjanjikan berbagai fasilitas itu apabila kita sudah bertakwa. Sudah belum kita memelihara waktu kita, waktu sholat kita jaga, waktu puasa kita jaga, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya di bulan Ramadan, apa sesungguhnya yang dianjurkan oleh Rasul? Banyak para ulama, para sahabat Nabi di bulan puasa ini hanya saja dia campur gaulnya dengan ayat suci Al-Quran. Pagi-pagi menjumpai Al-Quran, habis sholat menjumpainya Al-Quran, kemudian sore-sore jumpanya dengan Al-Quran. Semuanya adalah dengan Al-Quran. Dan ingat, ketika seseorang itu adalah jumpanya setiap hari dengan Al-Quran, berarti dia akan menjadi Ahlul Quran. Ahlul Quran. Hadis Nabi menyampaikan ketika Rasulullah SAW duduk dengan bersama para sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau ahlullah, keluarga Allah? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, kami tidak mengetahuinya. Ahlullah hiya ahlul Quran. Orang yang selalu membaca suci Al-Quran itu adalah dianggap sebagai keluarganya Allah. Kita bayangkan, jangankan menjadi keluarganya Allah, istilahnya keluarga Jokowi saja, presiden Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Mungkin kalau kita dekat keluarga Jokowi, kan gampang kita minta proyek misalnya. Apalagi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan tentang takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah adalah kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di akhir hayat kita mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa dan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang sudah dijanjikan al-jannatu a'iddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.